Di sini, kita dibawa ke adegan yang memperlihatkan asal-muasal bagaimana Qin Li atau Gong Muli bisa disegel dan berada di dunia manusia dengan posisi hilang ingatan. Ternyata saat itu, Dewa Langit bisa dikatakan penguasa di dunia dewa hendak menghukum Yusi karena Yusi dituduh telah membuat berita palsu dengan mengatakan kalau ayah dari Gong Muli masih hidup. Padahal yang sebenarnya, ayah Gong Muli sebenarnya telah tewas di medan pertempuran. Karena hal itu, Dewa Langit sangat murka kepadanya. Chong Ming sebagai sang ibu tentu saja tak ambil diam di saat melihat anaknya diserang oleh Dewa Langit. Pertarungan pun terjadi yang menyebabkan Yusi dan ibunya terluka. Tidak hanya mereka, para warga di dunia dewa juga terkena ikut imbasnya. Gong Muli yang menyadari kalau Yusi dalam bahaya lalu hendak membantunya. Adegan inilah yang sebelumnya kita lihat, yang dimana Ting Yu hendak menahan Gong Muli agar tidak membantu Yusi. Namun Gong Muli tidak peduli dengan perkataannya, dan ia pun membuat 12 pilar batu spiritual agar Ting Yu terkurung di sana. Namun sesaat, Ting Yu mengeluarkan jiwanya di sana. Lalu, Gong Muli bersama pedangnya datang ke alam dewa dan menantang Dewa Langit agar tidak mengusik Yusi lagi. Hal tersebut membuat Dewa Langit menjadi murka karena Gong Muli dengan berani menantangnya. Alhasil, pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Saat dalam pertarungan, Dewa Langit berlaku curang karena ia dengan sengaja menyerang Yusi. Perhatian Gong Muli akhirnya teralihkan. Ia pun berusaha mendekati Yusi untuk menyelamatkannya. Namun justru mereka terkena jebakan karena Dewa Langit telah mengurung mereka dengan api. Di sini, Yusi tidak mau Gong Muli terkena murka dari Dewa Langit gara-gara melindunginya. Maka dari itu ia dengan sangat terpaksa mengambil pisau belati milik Gong Muli dan menusuknya di sana. Tusukan itu tidak membuat Gong Muli mati, melainkan ia justru terkena sebuah segel. Dari sinilah fakta mulai terkuak. Ternyata yang memberikan segel di tubuh Gong Muli atau Qin Li ini adalah Yusi. Hal itu ia sengaja lakukan supaya Gong Muli tertidur dan melupakan dirinya, karena Yusi sebentar lagi akan dibunuh oleh Dewa Langit sebagai hukumannya, dan ia tak mau Gong Muli bersedih atas kematiannya kelak. Akhirnya, Yusi pun menghembuskan nafas terakhirnya akibat menerima hukuman tersebut. Tak lama kemudian, Gong Musan dan Tian Qi datang ke sana untuk memohon ampunan kepada Dewa Langit agar menghidupkan Yusi kembali. Di sana Gong Musan, kakek Gong Muli ini, berkata ia akan menuruti semua permintaan Dewa Langit, asalkan Yusi kembali dihidupkan. Namun apabila tidak, ia tak akan segan-segan untuk melawannya. Ucapannya itu mendapatkan pukulan dari Tian Qi, karena lawan bicara mereka merupakan seorang Dewa Langit, penguasa dunia dewa. Singkatnya, setelah berunding, Dewa Langit mengampuni Gong Muli dan Yusi. Dan Yusi akan dihidupkan kembali, namun dengan satu syarat,
Yusi harus dilemparkan ke dunia manusia dan tidak boleh kembali lagi ke dunia dewa. Akhirnya, mereka semua pun menyetujuinya. Singkat cerita, saat ini Gong Muli telah tertidur akibat segel dari Yusi. Oleh karena itu, Gong Musan yang tak ingin cucunya kenapa-kenapa juga hendak menurunkannya ke bumi. 还是到了这一步啊！我这是顾全大局。 Ia pun melepaskan 4 senjata spiritual milik Gong Muli. Yang pertama, pisau belati yang diberikan jiwa dan disuruh untuk turun ke bumi. Yang kedua, pedang milik Gong Muli yang juga diturunkan ke bumi. Lalu yang ketiga, Qianji. Saat ini Qianji merupakan jelmaan dari jubah perang milik Gong Muli yang diberi perintah untuk turun ke bumi juga. Dan yang keempat ada Yusin yang merupakan bunga emas. Mereka berdua pun lalu berubah bentuk dan mengemban tugas untuk turun ke bumi untuk menjaga Gong Muli. Yusi yang telah hidup kembali akhirnya dilepaskan untuk turun ke bumi oleh ibunya sendiri. Singkatnya, semua kenangan beribu-ribu tahun lamanya akhirnya telah mereka lihat, yang membuat mereka berdua telah sadar kembali mengenai identitas mereka masing-masing. Lalu, Yusin kecil menyedot racun cacing penyihir di tubuh Yusi, yang membuatnya akhirnya sembuh total. Lalu di sana, Qianji datang menemui mereka. Ia meminta maaf atas segala tindakannya kepada Qinli, dan saat ini ia telah sadar kalau ia merupakan senjata spiritual milik Qinli. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam ingatan Qinli. Limu, Tianqi, dan Yusin saat ini telah masuk ke dalam tubuh Qinli, dan yang terakhir ada Soyang, yang saat ini masih dibutakan oleh kekuatan dari penyihir hitam. Lalu di saat malam hari, Suan sangat bersedih. Ternyata, Yusin, orang yang ia cintai merupakan senjata spiritual. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa karena semuanya ini juga demi kebaikan Qinli. Terlihat, Soyang saat ini telah berhasil menyempurnakan kekuatan dari sekte penyihir hitam. Dengan kekuatan tersebut, ia berencana akan membunuh Qinli, karena ia tak ingin menjadi senjata spiritualnya kembali. Di lain sisi, Qinli dan Yusi kembali ke suku Ling. Di sana mereka melihat kenangan para warga yang sangat bersuka cita akan kehadiran sinar bulan. Kemeriahan warga di suku Ling kini tak lagi mereka rasakan, karena seluruh warga sudah dibubarkan untuk meninggalkan suku Ling. Lalu, Qinli dan Yusi berencana akan menikah di hari itu juga. Bersamaan dengan kenangan para warga, mereka pun mulai melakukan resepsi pernikahan antara mereka berdua. Di sana, mereka duduk di depan para leluhur dan mengucapkan sumpah dan janji bersama sebagai syarat untuk menikah. Air yang sudah diberikan bunga emas mulai mereka tukar dan saling minum bersama. Dan pada akhirnya, mereka pun resmi menikah. Seperti pada umumnya, orang yang sudah menikah pasti saling berciuman.
Di lain tempat, Soyang saat ini telah memimpin pasukan penyihir hitam, dan ia pun mulai menggerakkan semua pasukannya untuk membunuh Qinli. Para pasukan pun diberikan kekuatan oleh Soyang. Sedangkan ketiga anak kaum Guami yang sudah diracuni juga berpihak kepada Soyang dan memberitahukan lokasi Qinli saat ini yang berada di suku Ling. Keesokan harinya, mereka berempat berkumpul dan mulai memikirkan rencana untuk menyadarkan Soyang kembali dari ilmu sesat penyihir hitam. Namun sesaat mereka semua justru merasakan hawa kehadiran dari Soyang. Saat mereka keluar, tiba-tiba mereka semua telah dikepung oleh pasukan penyihir hitam. Di sana Qinli meminta Soyang untuk bertobat dan kembali menjadi senjata spiritualnya. Namun permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Soyang, karena ia ingin menjadi manusia seutuhnya. Kita pun dibawa flashback yang ternyata Soyang merupakan senjata spiritual yang berbentuk pisau belati, yang dimana pisau belati itu adalah senjata yang pertama kali dibuat oleh Qinli untuk berperang. Alasan Soyang menjadi dendam karena ia sangat marah kepada Qinli, karena sejak dirinya dibuat menjadi pisau belati, dirinya sama sekali tidak pernah dipakai untuk berperang, melainkan hanya selalu disimpan di dalam saku saja. Hal tersebut sangat membuatnya menjadi marah, karena ia berharap kepada Qinli agar dipakai untuk berperang. Maka dari itu, semenjak pisau belati itu diberikan jiwa oleh kakek Qinli dan menjadi manusia, ia pun berencana membalaskan dendam atas perbuatan Qinli selama ini. Ternyata Soyang sedari awal memang sudah menyadari kalau dirinya merupakan senjata spiritual milik Qinli. Maka dari itu, Soyang selalu mengikuti kemanapun Qinli berada dan menunggu waktu yang pas untuk membunuhnya. Yusi berkata kalau Soyang pernah dipakai sekali, yang dimana ia dipakai oleh Yusi untuk menusuk tubuh Qinli agar tertidur. Dan bagi Soyang, hal tersebut merupakan sebuah penghinaan, karena bukannya Qinli yang menggunakan dirinya, melainkan seorang wanita. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Seluruh pasukan di sana disuruh untuk menyerang Qinli. Namun seluruh pasukan yang mengetahui kalau Qinli adalah Gong Muli, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerang. Melihat itu semua, Soyang mengerahkan ketiga anak tersebut. Dan ketiga anak itu pun mulai menyerang atas kendali darinya. Namun ketiga anak itu berlari ke dalam sebuah portal. Suan dan Chuli mencoba mengejarnya. Soyang tanpa basa-basi langsung menyerang Qinli. Di sana pertarungan sengit pun terjadi. Namun terlihat Qinli justru dengan sengaja membiarkan dirinya tertusuk tombak milik Soyang. Hal tersebut ia lakukan sebagai tanda kalau ia memang merasa bersalah kepada Soyang. Untuk menebus kesalahannya, Qinli membiarkan Soyang menjadi manusia seutuhnya, karena ia tak ingin menjadi Gong Muli kembali. Dan Soyang bebas menentukan jalan hidupnya, tanpa harus kembali menjadi senjata spiritual. Kesepakatan itu pun disetujui oleh Soyang. Di saat ia yang hendak pergi, tiba-tiba mereka dikurung oleh aura hijau yang membawa mereka bertiga kembali ke 1000 tahun yang lalu. Di sana Soyang terkejut karena melihat pemimpin penyihir hitam terdahulu yang sedang diserang oleh beberapa pasukan di sana. Beralih sebentar, ketiga anak kaum Guami hendak diledakkan oleh Chuli, supaya virus cacing penyihir bisa terlepas dari tubuh mereka. Bola peledak pun diterbangkan dan meledak. Kembali ke mereka, Qinli, Soyang, dan Yusi diserang oleh pasukan di sana. Mereka bertiga pun mulai melawannya. Sesaat, pemimpin penyihir hitam terdahulu berkata kalau Soyang harus berubah menjadi senjata spiritual agar Qinli bisa berubah menjadi Gong Muli untuk mengalahkan musuh di sana.
Hal tersebut menimbulkan kecurigaan, dan Yushi menyadari ada yang tidak beres saat ini. Maka dari itu, Yushi langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ketiga anak kaum Guami akhirnya telah sadar kembali, dan mereka sangat kesal karena sudah diledakkan. 你的机灭原来那么厉害。 Ternyata, kecurigaan Yushi ternyata benar. Dalang dibalik semuanya ini adalah Xin-Er atau Ting-Yu. Pemimpin penyihir hitam terdahulu ternyata hanyalah samaran dari Ting-Yu yang berniat membuat Soyang menjadi senjata spiritual agar misinya membuat Qin Li berubah menjadi Gong Muli bisa tercapai. Terlihat Qin Li dan Soyang tanpa mereka sadari mereka bekerja sama untuk mengalahkan musuh di sana, yang dimana pasukan tersebut merupakan ciptaan dari Ting-Yu. Mereka berdua pun bertarung mati-matian agar pasukan musuh tidak melukai Yushi. Namun pada akhirnya mereka berdua kalah kekuatan, dan Qin Li berusaha menyuruh Soyang pergi dari sana untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan ia akan menghadapi pasukan musuh. 你比秦烈更冷静。 Sesaat, Soyang melihat Qin Li dihajar habis-habisan sampai terluka parah. Hal tersebut membangkitkan ingatan Soyang mengenai dirinya yang merupakan senjata spiritual. Alhasil, ia pun langsung masuk ke dalam tubuh Qin Li. Kini, keempat senjata spiritual akhirnya telah bersatu. Hal itulah yang membuat Qin Li berubah menjadi Gong Muli yang merupakan seorang dewa. Pemimpin penyihir hitam seketika berubah menjadi Ting-Yu. Ia pun menampakkan wujudnya, karena misinya untuk membuat Qin Li berubah menjadi Gong Muli telah tercapai. Dengan satu kali tebasan, pasukan musuh dengan mudah dikalahkan. Dan inilah wujud aslinya kalau berubah menjadi dewa. Di lain sisi, ketiga anak kaum Guami menggunakan kekuatannya agar bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Qin Li dan Yushi saat ini. Di sana Ting-Yu menceritakan kalau selama ini Gong Muli telah tertidur dan berada di dunia manusia dan menjadi seseorang yang bernama Qin Li, dan semuanya ini berkat usaha dari Ting-Yu yang berhasil membangunkan Gong Muli kembali menggunakan keempat senjata spiritual yang sudah bersatu. Namun Gong Muli seketika menjadi marah karena ia menganggap saat ia menjadi Qin Li, Ting-Yu waktu dulu berusaha membunuhnya. Ting-Yu meminta maaf karena ia sedari awal belum menyadari kalau Qin Li adalah Gong Muli. Di saat ia hendak mendekatinya, justru ia dipukul hingga terlempar. Ting-Yu sesaat menjadi marah karena usahanya selama ini tak pernah dihargai oleh Gong Muli. Ia pun menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Sesaat, Chu Li dan Suan yang melihat itu berusaha menghancurkan dimensi tersebut. Chu Li lalu mengubah dirinya menjadi bola peledak. Akhirnya, rencana pun berhasil, yang dimana dimensi tersebut menjadi hancur akibat bola peledak miliknya.
namun Culi harus merelakan dirinya, dan ia pun tewas di sana. Terlihat, Ting Yu dengan sengaja menusukkan dirinya sendiri karena ia sudah kecewa kepada Gong Muli. Sesaat Gong Muli berkata kalau Ting Yu hanyalah ciptaan dari kakeknya dan Ting Yu tak pantas merasakan perasaan cinta. Di sana Ting Yu akhirnya tewas akibat menusukkan dirinya sendiri. 且天生施主。 So Yang kini telah 100% sadar dan ia pun sujud di hadapan Gong Muli dan masuk ke dalam tubuhnya. Lalu, Gong Muli hendak membunuh Yusi. Sedikit info, saat ini, Qin Li yang telah berubah menjadi Gong Muli telah lupa akan ingatannya saat menjadi Qin Li. Dan yang ia tahu, Yusi adalah Wuchu, wanita yang ia benci karena sudah membuat dirinya tertidur dan menyegel dirinya waktu dulu. Bahkan ia tak segan-segan menyerang Yusi hingga terlempar. Serangan itu seketika membuat Yusi berubah menjadi Wuchu yang merupakan ibu pertiwi. Suwan lalu meminta Yusi untuk menghidupkan kembali Culi di sana. Yusi lalu membuat dunia ilusi untuk menghidupkan Culi kembali. Gong Muli，跟随星河回来吧。Gong Muli yang masih marah langsung menyerang Yusi dengan pedangnya. Hal tersebut membuatnya menjadi sekarat. 我喝透了！ Sesaat, Gong Muli yang saat ini sangat membenci Yusi teringat di masa lalunya, yang dimana sebelum Yusi menyegel Gong Muli terdapat sebuah syarat. Apabila segel di tubuh Gong Muli mau benar-benar terlepas 100%, Gong Muli harus membencinya. Karena dengan hal itu, Gong Muli bisa mengingat siapa Yusi sebenarnya. Dan seketika, Gong Muli yang membenci Yusi langsung teringat semua kejadian waktu dulu, dan ia pun langsung berlari ke arahnya. Yusi sesaat berkata alasan ia menyegel Gong Muli saat dulu agar Gong Muli tetap masih hidup dan tidak dibunuh oleh Dewa Langit waktu dulu. Namun semuanya terlambat karena Yusi menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal di pelukan Gong Muli. Hal tersebut membuatnya sangat menyesal. Ia pun hanya bisa menangis melihat orang yang ia cintai tewas di tangan dirinya sendiri. Singkat cerita, Gong Muli membawa Yusi kembali ke dunia manusia. Satu-satunya cara untuk menghidupkan Yusi kembali adalah dengan membawanya ke dunia manusia, agar Yusi bisa terlahir kembali menjadi seorang manusia, agar kelak Gong Muli masih bisa bertemu dengan orang yang ia cintai.
Lalu, demi menunggu Yuxi terlahir kembali, ia pun mengeluarkan keempat senjata spiritualnya dan mengajak mereka untuk mencari keberadaan kakek dan ayahnya saat ini yang masih belum diketahui keberadaan mereka berdua di mana. Yuxin yang menjadi anak kecil berubah menjadi orang dewasa dan meminta ikut bersamanya. Xuan hanya bisa bersedih melihat Yuxin, orang yang ia cintai, juga pergi meninggalkan dirinya. 心扉。酸来酸去。 Dan di ending cerita, terlihat Gong Muli bersama keempat senjata spiritualnya hendak melakukan petualangan untuk mencari keberadaan ayahnya yang ia yakini belum tewas. Dan drama The World of Fantasy pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.